Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken maudhalu. Wa 'anin Nu'man bin Bashir. Hadis riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai si Nu'man dan si Bashir. Qala mengucap si Nu'man bin Bashir, "A'tani abi atiyatan." A'tani memberi kepadaku abi ayahku atiyatan hibah. Iki tak wae sepeda motor, iki tak wae pekarangan, iki tak wae opo. Faqalat kemudian ngucap si Umrah bintu Rawahah, la arda hatta tushhida Rasulullah. Saya tidak rela kau hibai Nu'man ini sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata datanglah si Bashir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengucap si Bashir, "Inni a'taitu ibni, sungguh aku memberi menghibai kepada anakku ini," namanya Nu'man. Anak yang dari istri siapa? Anak yang dari istri namanya Umrah binti Rawahah. Atiyatan dengan suatu hibah, pemberian. Fa'amaratni, lalu si Umrah, istri saya ini, memerintahkan saya, an ushhidaka, agar aku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bertanya sebelum mau jadi saksi atas hibah, tanda tangan di apa masuk materai. A'taita sa'ira waladika mithla hadha, apakah kau hibai juga semua anak-anakmu seperti ini? Kabeh anakmu mau wae ngene iki padha apa ora? Kala mengucap si Bashir, lamboten, sing kula paringi niki tok. Mulai niki anak teko mbok enom kula seneng. Sing liyane gak diwehi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah, aja ngono, kon wedi nang Gusti Allah. Wa'dilu, dan berbuat adillah kalian semua. Baina auladikum, di antara anak-anakmu. Lek diwehi kabeh, lek ora yo ora kabeh." Ngono. Aja sing iki diwehi sing liyane ora, geger besok. Itu sebelumnya Nabi bertanya, sampean kepingine yang berbakti kepada sampean itu sebagian anak tok apa semuanya? Oh, mboten kula nggih kepingin sedaya berbakti kepada saya. Nah, kalau sampean ingin semuanya berbakti kepada sampean, maka kalau memberi harus kepada semua. Jangan semua anak dituntun berbakti kepada orang tua, tapi ketika orang tua menghibai, hanya sebagian yang dihibai, enggak fair, ya. Ngerti? Qala, mengucap si perawi, faraja, lalu si Bashir mencabut kembali hibahnya. Gak sido. Farodha kemudian menarik atiyatahu, pemberiannya. Orang tua itu kalau memberi kepada anak untuk suatu kemaslahatan, boleh pemberiannya ditarik kembali. At-targhibu fi hifdhiha. At-targhibu utawi iki iku targhib andemenake fi hifdhiha, al-wadi'ah, ya, titipan amanah. Barang-barang wis titipi barang, Pak titip sepeda kula tinggal teng Tegalan nggih. At-targhibu anjuran, dorongan, fi hifdhiha, menjaga amanah, menjaga titipan bayi-bayi termasuk ustaz-ustaz di pondok sini, dititipi
santri anake masyarakat. Kita sedaya dititipi anak kalih Gusti Allah, dijogo. Wa tarhibu larangan keras. Larangan peringatan keras minal khianati berkhianat fiha di dalam amanah atau titipan. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguh Allah memerintahkan kamu semua agar kamu sampaikan amanah-amanah itu kepada yang berhak. Ojo dikemplang, diamanai 100 sampaikan utuh 100. Kalau mbaya-mbaya di Gading, di mana-mana, di Ploso, Lirboyo, di Mabul, diamanai anak-anak sing durung iso ngaji, durung iso apa-apa, besok dibalekne malih iso apa-apa, malah luweh. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ati sampaikanlah al-amanata amanah titipan ilaman kepada orang iktamanaka yang telah mengamanatkannya kepadamu. Wala takhun jangan kau berkhianat man khonaka orang yang mengkhianati kamu. Ojo dadi wong modele balas dendam. Akan ku balaskan dendamku. Nalapo mbok yo nyepuro. Piro siapa te nyepuro. Ojo berkhianat kepada orang meskipun orang itu pernah mengkhianati sampean. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala. Tidaklah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa melainkan qala Nabi mesti dawuh menselipkan dawuh di antara khutbahnya. Apa pesan yang enggak ditinggalkan ini? Dipesankan, awas lu, lek ka amanah, ka iman. Awas, wong kok tukang khianat, orang amanah berarti ka iman. Ngono. Saking pentingnya amanah. La iman liman la amanatalah. Walati naliman la ahdalah. La imana tiada iman liman bagi orang, la amanatalahu yang tiada sifat amanah baginya. Dan bahaya loh berorau. Wong Islam suka khianat, suka goro, suka ingkar janji. Kemudian orang di luar Islam sering dikecewakan. Zaman belonjo ning toko-toko non muslim, malah khianat pada mereka, curang, ingkar janji. Suwe-suwe wong non muslim itu dijak mlebu Islam abot. Jangan-jangan dihapusi mas, wong tukang Islam, wong Islam itu tukang. Jangan-jangan dihapusi engko. Wong Islam itu tukang ngapusi. Jadi kadang-kadang yang menyebabkan hijab, penyebab orang di luar Islam enggan masuk Islam, penyebabnya ya kelakuannya wong Islam. Ya, la imana liman la amanatalah. Tiada iman bagi orang yang enggak punya sifat amanah. Wala dina liman la ahdalah. Dan enggak ada agama bagi orang yang enggak memegangi janji, enggak ada janji baginya. Lek janji suka cidro. Wa qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamati khuludid dimar atau damar adalah di antara tanda turunnya kehancuran.
petaka luar biasa kehancuran. Ono dentuman, apa sih dentuman? Kok ono rame nang grup dentuman nih? Kapan jam piro sih? Jam pinten? Banter napa? Oh nang Malang Selatan dah. Sing kocone pecah pundi? Ya penak sing keturun. Nggih ta? Apa gluduk nemen ngoten mawon? Wis muga-muga gluduk ngono ae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati hululid damar adalah di antara tanda turunnya kehancuran bi ummati bagi umatku antasiral amanatu maghnaman. Kalau amanah telah menjadi maghnaman, kesempatan meraup keuntungan. Diamanai jabatan, itu sing disawangi gajine. Enggak nyawang, aku lek njabat iku tanggung jawabku sak piro. Kewajibanku apa ae, tugasku apa, hisabku besok kaya ngopo. Jadi ketika menerima jabatan ini gak nyawang ikune, tapi nyawang, wah mari ngene Mas aku, gajiku tambah, apa namanya, tunjangan tambah, sing akeh maneh bleduke. Uang transport sembarangnya resmi, bleduke sing akeh. Tender oleh bleduk, ngono wong ngurus apa-apa ya oleh bleduk, bolak-balik oleh bleduk. Ben pas acara PDI ning kantor PDI, Pak Peniu ceramah sak jane wis padha ae wali kota karo ketua DPR gajine padha. Wali kota, ketua DPR, dekan itu sak golongan, tunjangannya podo, gajine podo, gaji asli, tapi bleduke sing ora podo. Wali kota, engko ono mutasi-mutasi kepala sekolah ya kecipratan bleduk, ono mutasi kepala dinas ya oleh bleduk rada akeh, ana tender ya oleh bleduk, ana investasi teko luar ya bleduk mana. Tondone akan terjadi kehancuran, rusak sosial, rusak ekonomi ini suwe-suwe melarat, perang saudara, negara hancur. Itu ketika orang itu memandang amanah, dipandangnya apa? Kesempatan mendapat keuntungan. Wa zakata maghraman, dan zakatuyun. Zakat malah dipandang menjadi maghraman, sesuatu yang merugikan. Tidak memandang zakat, alhamdulillah iso zakat Mas, lega. Kapan maneh salat wis tak lakoni alhamdulillah. Poso wis tak lakoni alhamdulillah. Aku pengen ngelakoni zakat, tapi kapan zakatnya ora sugih-sugih. Wingi ku Mas alhamdulillah panen pare oleh 5 ton Mas. Lega aku iso zakat, iso ngelakoni rukun Islam yang ketiga. Kapan mana aku ngelakoni rukun Islam ketiga lek gak sugih. Alhamdulillah. Di iso zakat malah marem, seharusnya begitu. Tapi lek wis ati rusak, panen misalnya panen sebatas 11 kintal, durung wajib zakat. Tapi lek 12 kintal wajib zakat. Begitu panennya sak kintal 11 kintal setengah, wajib zakat kurang setengah kintal. Alhamdulillah Mas rasido zakat. Iku tambah setengah kintal kas lek zakat. Syukur aku rasido zakat. Ini kan jaluk tuku amplengi wong ini. Amanah dipandang kesempatan mendapat keuntungan, zakat malah dianggap merugikan, jadi tanggungan, membebani. Maneh tondo akan turunnya bahaya, bencana. Wa an yakhrujar rajul min ru'a'in nas.
Wa an yakhruja keluar muncul tampil ar-rajulu seseorang min ru'a'in nas dari rakyat jelata. Dulu dari rakyat jelata biasa tukang ngarit, tukang sembarang. Nyun sewu bukan orang terhormat. Tapi karena sistem politik rusak, wong terhormat, tukang enggak terhormat, togelan sembarang. Cuma krono duwe akeh iso mbayari plek. Akhirnya iso jadi bupati, iso jadi wali kota. Sehingga kalau tampil dia, orang lain pada berdiri menghormati. Padahal sejatinya enggak layak dihormati. Ini rusak, ini rusak. Sing wong hafid Quran, jujur, amanah, pinter, doktor, sembarang nyalon RT radati boleh boro-boro sampai nyalon wali kota, nyalon RW radati. Sembarang wis enggak ingin iki. Orang yang seharusnya enggak dihormati malah dihormati. Orang yang seharusnya terhormat malah tidak dihormati. Mbiyen ono acara ning ngarepe Masjid Jami alun-alun. Kan majelis-majelis tertentu kadang menghormati orang dilungguh nenang dukur yang panggung, diambungi tangani, mulai diamplopi. Itu kan nyawang penampilan, nyawang wajah itu sing coba-coba ini dilungguh nih dukur. Nah, ki Jawa koyo nyun sewu, Mbah Bedawi, Hemat kan lu kepakaiannya biasa. Mbah Mas Duki Mahfud pakaiannya yo biasa. Aku jan roh dhewe nelaw wong soal. Mbah Mahfud bareng ya Mas Duki Mahfud merkoso. Iku trimo kon lungguh ning nisa iki piye majelis apa? Majelisul juhal. Majelis jahiliyah tapi berjubah. Ngene wis nyedeki kiamat. Yang seharusnya dihormati enggak dihormati. Yang seharusnya enggak layak dihormati malah dihormati. Orang-orang yang kalau siang hari kadang menjadi kuli, kadang dodolan apa neng pasar, dodol minyak wangi, dodol sembarang, cuma lek bengi ku coba sing ulama alim-alim. Kayak mosok wong ya gak kenal karo Hemat Gading, tapi arang-arang kenal ke Hemat Gading. Mung nyawang penampilan, mau goteng mriki mawon. Aduh. Kayak ndewek ya ora dadi panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yakhruja tampil ar-rajulu seseorang min ru'a'in nas dari kalangan rakyat jelata, rakyat bawah sebetulnya. Tapi krana duwe iso dadi pejabat, fayaqumu berdiri menghormati lahu kepadanya asyrafum orang-orang yang mulia. Orang yang mulia pun dipaksa berdiri menghormati gak lilo ngono. Kiai kurek dipaksa ngadeg ngurmati wong tukang tukil kurang ajar. Kitabul Faraid wal Wasaya. Kitab tentang faraid bagi waris. Wal Wasaya kitab tentang wasiat. Kalau ingin wonten konsultasi niki pelajaran untuk kita semua. Ono wong sugih pas mati ku ninggali duit cash sekitar 11 M luwe. Terus asetnya sak titik tambak, 1 titik tok. Itu sekarang kalau dijual harganya kisaran 200-an M atau bisa lebih. Terus wong tuane kan santri. Sadurunge mati wis dawuh. Iki sing sakmene M sekitar 10 M dumen. Sing lanang 2 M, sing wedok 1 M, wis bener. Lah iki sing 1 M, iki besok wehno masjid iku lek wis dipugar. Masjid kampung niku. Terus sing 1 M iki paringno ning pondok-pondok sampun mungkin ploso
misalnya 100, Lirboyo 100. Karo anake diakal-akali. Kono 50 ae lah, kono 50 ae lah. Nah, sing sak M diamanatne lek masjid iku dipugar dikengken nyumbangaken niku diodos-odos. Diutang 100, diutang 200. Saiki iki sampai wis omahe cili anak-anak melawarat mobil ora duwene pedah bit. Masyaallah, konsultasi teng omah. Terus pundi napa sik tetep wajib wajib dilakoni wasiate wong tuwa. Lah tapi ora tapi sampean sik duwe aset to. Nek wonten dolen asete. Tanah kantut titik dolen wis dolen. Ini kewajiban itu nggarane kualat ya. Terus ya jeneng kualat ya ngena iku. Sing sakno sok anak-anakmu uripe kangelan. Mending saiki samane kangelan wis. Soro-soro ra apa-apa sing penting tanggung jawab ning wong tuwa wis beres wis kelir. Kok iso lek didelok wasiate ya akeh sekitar sing sak masjid sak titik sak M. Cuma sakjane warisan sing ditinggalne ya luwih akeh wong tambahe sak titik 200 M. Jadi ngono anak keberatan wis kebawa 1 M di antara ratusan M kan sakjane enteng. Kalah karo tukang becak. Tukang becak ini becak oleh 50.000. Jumatan yang Sabilah tonti, iku iso isi ngomplong 5.000. Becak oleh 50.000 iso ngisi omplong 5.000. Piro iku? 10%. Iku 200 M lek gelem 10% lah ya. 20. Sing gampang kualat enggak ngelaksanane wasiat. Terus enggak ngelaksanane duit yang dari dulu memang diikrarkan untuk haji. Duit iki jedek iki aja mok dhek iki arep tak nggih daftar haji. Dadak mau odos-odos tak silih sik tak nggih sik. Wah. Ya melarat barang. Jen wis. Contone pun kathah. Biyen ning sekitar Mulyarejo. Nek enggak salah nih nyuwun pertimbangan biyen tengene almarhum Bayi Irfan. Ya ngono. Duit arep nggih budal kaji, nggih modal kerja. Ing wayam niku. Wis enak, bla bla bla. Suwe-suwe ayame entek. Ayam entek rugi nggih nutup kerugian ngedol iki. Wis melawar. Konsultasi tengene Mbah Irfan. Terus pundi kaya kula napa sik tetep kudah budal kaji budal. Lah kula kantun gadah niki omah sing dinggeni didol. Itu kan payune nggih akeh. Gawenan sak cukupe nggih budal kaji diirit-irit. Terus engko liyane kena nggih ngontrak apa tuku omah elek-elek. Dilaksanane para rawuh dawuh Mbah Irfan. Didol budal kaji sak tunggalane. Wangsul akhirnya malah iso ngembangne ekonomi ini. Terus berhasil malih. Kualat temenan nih, nang wong tuwa. Terus karo niku apa? Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi ta'allumi ilmil faraid. Anjuran supaya ngaji tentang ilmu faraid. Cek iso bagi waris. Biasanya kalau sekarang yang pinter bagi waris nggih Mbah Bedowi. Wong Kota Malang
napa menawi repot bagi waris sowani teng Mbah Bedowi, lek Mbah Bedowi pas apa sakit apa-apa terus biasa nang gasek kono. Buluke ya rene ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqutsu ala ta'allumil faraid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong menganjurkan belajar ilmu faraid wa yaqulu Nabi dawuh ta'alamul faraid wa 'alimuha. Belajarlah kamu ilmu faraid, ajarkan olehmu tentang ilmu faraid itu. Cek roh iki bagiane sakmene lek lebih dari itu gak halal lho. Bagianmu sakmene mestine lek dikurangi gak oleh lho, dolim. Itu butuh perhitungan matang. Fa innaha nisful ilmi. Sungguh ilmu faraid itu ibaratnya separuh dari ilmu. Wa huwa awwalu syai'in yunsa. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan, ditinggalkan. Wes gak usah faraidan repot. Ya. Wa yunza dan ilmu yang pertama-tama dicabut, diangkat min ummati dari umatku. Salat sik dilakoni, wiritan sik dilakoni, bagi waris dengan cara Islam wis gak dilakoni. Itu ilmu yang pertama-tama dilupakan, ditinggalkan, dicabut. Padahal nyampluk perkara akeh. Gara-gara warisan gak adil, mangan barang sing ora halal. Karena haknya famili yang lain, yang bagiannya kita ambil. Nah, gara-gara mangan enggak halal, sholatnya gak keterima. Donga gak diijabahi. Ngoten niku. Ilmu faraid bagi waris nyampluk ning kono, nyampluk kono. Cara mobil kena timing bel. Kena sembarang nyampluk kono-kono. Merantak. Terus engko dulur sing merasa didolimi malih gak iso akrab karo dulur sing liya. Loro ati. Dijak kumpulan jak reuni ra gelem teko gah. Terus niku kadang-kadang nyun sewu kalau sing menang-menangani sok ahlu sunnah jamaah. Nah, dulur sing nggih kalah-kalani suwe-suwe iso metu teko ahlu sunnah jamaah. Iso metu teko Islam bareng. Ka Islam napa tukang dolim. Sing dulur didolimi. Suwe-suwe enggak nyaman dengan dulur yang lain. Wis pecah keluargane, enggak karu-karuan tukang. Mangan barang gak halal. Perkara gak dibagi secara Islam. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Belajarlah kamu tentang Al-Qur'an dan ajarkan olehmu Al-Qur'an itu an-nasa kepada umat manusia. Wa ta'allamul faraid, belajarlah kamu ilmu faraid. Wa 'allimuha, ajarkan olehmu tentang ilmu faraid itu. Kenapa? Fa inni imru'un maqbud, karena aku nanti akan dicabut nyawaku. Sama lek ndang ngaji nang aku selak mati. Ini Kanjeng Nabi lho. Mumpung aku sik urip ngene ngaji faraid nang aku. Wal ilmu marfu, dan ilmu nanti juga akan dihapus, diangkat karo Gusti Allah, dicabut. Wa yushiku khawatir an yakhtalifa, berbeda pendapat isnani dua saudara fil faridati mengenai warisan wal mas'alati dan masalah bagi waris. Fala yajidani, lalu dua-duanya tidak mendapatkan ahadan seorang kiai, seorang ulama, yukhbiruhuma, ini bukan bi, yukhbiruhuma, yang bisa mengkhabarkan, memberitahu kepada dua orang itu. Khawatir engkol kiai-kiai sing ngerti ahli waris, ngerti warisan padha mati, ono masyarakat berselisih bagi waris, sowaning sapa-sapa enggak mendapatkan ustad, enggak mendapatkan kiai yang memberitahu tentang
warisan. Akhirnya masyarakat ngawur. Akhirnya nggak hukum adat. Hukum adat itu kadang nyun sewu. Ono anak angkat. Anak angkat itu iso dapat bagian sepertiga berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Alasannya dianggap itu wasiat otomatis. Nah wasiat itu maksimal iso sepertiga. Nek wong duwe anak 5. Anak 5 iku sing lanang misale 3. Bondone taruhlah bondone 800. Anak lanang 3 kan anak lanang siji bagian loro. Loro 6. Anak lanang 3 oleh 6 bagian. Terus anak wedok loro oleh 2 bagian. Berarti sing wedok oleh 1, sing lanang 200. Nah, gara-gara berlakunya undang-undang anak angkat oleh. Anak angkat iso nuntut sampai maksimal sepertiga. Nah, sepertiga dari 800 lah akeh. Sepertiga dari 750, ya. Anak angkat ke anak gak sopo anak angkat wong liya asli. Iso-iso oleh 250. Lah anake dhewe sing wedok kok 100 kan wis dikurangi gaya anak angkat. Sisanya garis sekitar 500 piro. 550 itu dibagi anak 5 apa nih Kak? Ya. Jadi ada yang keliru dalam hukum adat. Mestine sing oleh akeh ya malah anak kandung anak dhewe. Hati-hati, mumpung seono kiai-kiai sing ngerti carane bagi waris. At-Targhib fil Wasiyah Al-Fatihah.